Yo, what's up, let's go fans. Hari ini kita special nih time out-nya barengan sama P-Double. What's up, brother? What's up, man? Thank you for blessing my channel once again. Hey, love being here. I appreciate you. Kita bahas dulu lah. Kita baru selesai siaran nih, Detroit lawan New York Knicks. Bukan lawan New York Knicks. Belum. Detroit lawan Cleveland Cavaliers. Yes. How disappointed were you, man, watching Detroit hari ini kalah, skornya cukup jauh. Berapa ya? 120, nggak nyampe 3 angka kan? Nggak nyampe 125-94. Ya oke. Gue kecewa sama Detroit karena gue ngerasa mereka legit nih tim yang emang bagus. Tapi gue kemakan sama omongan sendiri. Karena yang gue bilang kayak ke lo tadi, gue selalu ngerasa tim yang ingin menang di playoff ataupun di final harus mengalami kekalahan terlebih dahulu. Dan sejarah mengajarkan kita bahwa kebanyakan di NBA itu sering terjadi. Lo sebut Boston Celtics, itu contoh yang baik menurut gue. Mereka berkali-kali kalah menuju ke final di final wilayah. Di final pun kalah dulu sama Golden State. Sampai akhirnya mereka bisa ngerti caranya untuk menang. Dan kita bisa bilang di sejarah banyaklah itu sering terjadi sama tim-tim tim muda. Nah, kenapa gue megang Detroit? Seharusnya gue tahu karena tahun lalu pun gue ngomong ini tentang Cleveland Cavaliers. Mereka number 1 seed tapi belum lah. Mereka belum memiliki, at the time belum ada James Harden juga yang memiliki pengalaman banyak di playoff. Tapi sekarang mereka udah kalah dan ngerti, oke, ini yang kita harus lakukan. Tahun ini mereka melakukan itu dan maju ke conference finals. Jadi Detroit emang layak untuk nggak terlalu jauh di playoff. Karena mereka tim yang berpotensi tapi belum memiliki pengalaman. Jadi walaupun gue megang Detroit, ya kecewa aja mereka tidak memberikan perlawanan. Tapi nggak heran kalau kita lihat sejarahnya NBA. Tapi nggak coba, Kate 13 poin, 5 dari 16. Itu yang gue kecewa sih. Gue kecewa sama performance-nya Kate Cunningham yang bukan dari sisi offense juga. Defense juga kayak mereka bolong banget di mana-mana. Interiornya, bahkan 3-pointnya awalnya 3-pointnya Cleveland nggak gitu bagus, tapi ya udah mereka nyerang ke dalam terus aja dan terbukti berhasil. Dan Donovan Mitchell pertama kalinya akhirnya lolos ke. Gue nggak terlalu suka sama Donovan Mitchell jujur. Tapi gue happy bahwa pemain yang udah berjuang bertahun-tahun akhirnya bisa mencoba untuk melaju lebih jauh lagi di playoff. Gue selalu harus kasih apresiasi untuk hal seperti itu. Dan mereka ketemu New York Knicks yang udah cukup lama istirahat. Of course mereka lagi on roll, 7 game winning streak, lalu juga offense-nya lagi benar-benar on fire banget. Yap. Any chance untuk Cleveland bisa ngalahin New York Knicks? Untungnya gue juga nggak gitu suka sama Jalen Brunson. Lu main gak sukanya? Nggak berarti anti, tapi not my type of player. Tapi gue sangat suka sama OG Anunoby yang juara di Raptors juga. Josh Hart, gue suka banget sama Josh Hart, Mikal Bridges. Jadi gue lebih memberikan keunggulan terhadap New York Knicks. Kenapa? They've been there. Mereka udah tahun lalu mereka udah di conference finals dan walaupun kalah. Ya, miracle-nya Tyrese Haliburton menurut gue, Knicks tahun lalu masuk ke final pun cukup layak sih, tapi dikalahkan sama tim yang menjalankan run yang sangat baik. Tahun ini, I think it's the Knicks' year to go to the final. Kita waktu itu siapa prediksinya? Boston lawan siapa ya? Gue lupa. Oh, sebelumnya Boston lawan Spurs kan? Di final wilayah. Tapi Detroit kalau nggak salah, Detroit deh kalau nggak salah. Jadi kita tipis-tipis. Jadi kita salah semuanya sebenarnya prediksinya. Tapi kalau di West mending lah. Di West better. Better lah, kita Spurs sama. Satu hal yang gue bener selama playoff run ini adalah San Antonio Spurs doang. So far ya. So far. Tapi obviously Shea baru aja dapat MVP. Yeah. Are you happy with that? I'm not mad. Okay. Itu emang layak untuk dia memenangkan award itu karena menurut gue too much juga kalau Wemby dapat MVP, DPOY in the same year. Masih banyak kesempatan lain untuk Wemby dan pemain yang paling konsisten karena Wemby sempat miss time juga walaupun dia masih qualified untuk award ini. Tim ini tidak harus mengandalkan Wemby terus-terusan di musim reguler seperti OKC mengandalkan Shea. Shea emang layak mengisi definisi most valuable player karena dia pemain yang nilainya paling tinggi untuk timnya. Iya sih, 31 poin per game, I think 64 game. Tanpa J-Dub di line up ini cukup lama, dia masih tetap bisa menjaga konsistensi kemenangan. Dan rekor terbaik tetap ya OKC in the most competitive conference probably. Lu suka nggak sih kalau gue suka soalnya pemain dengan tim rekor yang cukup bagus untuk bisa memenangkan award ini. Karena value lu apa ke tim ini seandainya bukan kemenangan. Tapi kan itu kan valuable makanya kan. Iya. Gue juga selalu mengukur biasanya dari rekor tim sih. Benar. Dan juga melihat bagaimana impact pemain tersebut sebesar apa sih. Dan Shea obviously kalau dua-duanya diisi ya. Iya, kalau lu tarik Shea dari OKC itu udah biasanya pasti ada Jared McCain, tenang. Jared McCain, tapi yes, dari 2018 tadi kita lihat ya semua pemain internasional
Yes. yang menang MVP. 8 tahun beruntun, walaupun ada beberapa yang ngulang, tapi ya Giannis, Jokic, Shea, satu lagi siapa? Oh, Embiid. And itu menurut lo tamparan gak sih buat pemain-pemain kayak Jason Tatum, Jaylen Brown, maybe Anthony Edwards? Ya, main lebih baik aja. I mean, you have a lot of American players yang layak untuk bisa masuk ke kategori itu, tapi belum. Kate Cunningham salah satunya, Jalen Brunson, banyak kok. Tapi kenapa mereka tidak masuk ke top 3? Top 5 masuk lah ya. Banyak yang sebut Kate Cunningham top 5 tahun ini. Ya udah, kenapa nggak masuk ke top 3? Karena pemain dari luar Amerika, dan luar ini menurut gue nggak pernah suka membandingkan gini, kayak golf juga ngelakuin ini di Ryder Cup. USA versus the world. The world ini banyak loh negaranya. Agak nggak fair gak sih lu banding satu negara dengan yang lain. Wajar aja ada segitu banyak pemain sekarang karena olahraga udah mendunia. Bukan hanya basket doang. That's true though. I never think it that way. Yeah, it's Canada, it's France, it's everything. It's Serbia. Ya, jadi emang banyak negara lain. Oke, tapi kita excited banget untuk besok pagi. Spurs against OKC. Ini kayaknya akan menjadi rivalry yang 5 tahun ke depan kayaknya. Ya. Karena dua tim ini menurut gua akan mendominasi West for the next 5 years. Setuju. Bergantian masuk ke final. How excited are you, man, to watch this matchup? Ini menurut gue the real finals. The real finals. The real finals. Okay. Dan kita sering ngelihat itu di Western Conference, di mana ya let's face it itu conference yang lebih kuat. Jadi kalau menyatakan ini adalah match up yang jadi match up yang paling kompetitif atau seru di seluruh playoff, ya wajar aja. Jadi this is the real finals. This is the one I'm waiting for. Oke, di regular season 4-1 untuk 4-1. San Antonio Yes. Spurs. Ya. Apakah itu akan berpengaruh nantinya di playoff? Yes, karena teman-teman kita yang fans berat OKC pun satu tim yang mereka takuti adalah San Antonio Spurs. Dan terlihat walaupun cuma musim reguler bahwa ya seharusnya mereka tetap bisa mengalahkan siapapun. Tapi mereka tidak, satu tim yang mereka losing record itu lawan San Antonio Spurs. Jadi obviously satu hal yang tidak bisa satu faktor yang sulit untuk lawan counter adalah Chet Holmgren. Tapi justru Spurs ini memiliki seseorang yang bisa mengcounter seorang Chet Holmgren. Kita melihat lawan Lakers pun, ya mau gimana pun big man-nya nggak ada yang bisa menyaingi Chet Holmgren. Jadi I'm gonna say it now, San Antonio Spurs bisa colong game pertama. Walaupun prediksi gue sering meleset kalau game to game. Tapi karena kenapa? Gue sering lihat OKC ini melesetnya atau underperformnya di game pertama. Mereka belum meningkatkan performance mereka. Karena istirahatnya lama kali ya? Mungkin istirahatnya karena lebih lama daripada lawannya. Dan juga besok ada J-Dub loh. Tapi sebelum kita ke J-Dub, gue mau lanjutin dulu tadi Chet Holmgren kan? Yes. Ini ada rivalry antara Wemby sama Chet Holmgren. Ini dari zaman mereka masih teenager, ya, masih remaja. 17 kayaknya. Jadi Wemby ini orangnya agak petty nih. Jadi akan diinget-inget terus sama dia. Dan pastinya punya extra motivation, apalagi nggak dapat MVP sekarang ini, kalah sama Shea. Jadi menurut lo kira-kira bagaimana nih matchup antara Wemby dan juga Chet? Wemby dan Chet ini bisa dibilang so far di matanya Wemby, so far masih unggul Chet. Kenapa? Karena prestasi. Yang dia lihat adalah prestasinya di U17, di juara NBA, itu dua-duanya udah dimenangkan oleh Chet di international level maupun di professional level. Di POY, walaupun menang Wemby, gue yakin dia tidak melihat itu dia menang di atas Wemby, di atas Chet. Jadi dia menang award itu ya bagus. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sekarang 2-1 nih. Dia tetap melihat ini 2-0. Kenapa? Karena prestasi tim secara keseluruhan, tim dia udah menang 2 kali, tim gue belum nih. Jadi gue ngerasa dengan dia tidak menang MVP ini jadi hal yang baik untuk Wemby. Ada sedikit tambahan bumbu lagi untuk dia bisa. Ya, Wemby tipe orang kayak Michael Jordan sih, yang cari apapun untuk dia menjadi senjata untuk dia bisa marah atau membuat dia menjadi lebih melawan gitu. Dan ini jadi satu hal tambahan lagi aja. Iya sih, bener sih, dia cari-cari sih alasan ya kan, biar bisa, apapun dicari aja. Iya. Dan ya ini akan seru sih, menurut gua akan ada bumbu-bumbu kayak mungkin katanya Chet nggak pernah dia ngomong satu sentence katanya ke Wemby katanya. Jadi ini adalah rivalry untuk sampai ke masa depan sih menurut gua antara Chet dan juga Wemby. Lebih Wemby ke Chet daripada Chet ke Wemby kan. Chet kayaknya nggak gitu gimana Wemby. Soalnya dia udah menang. Dia udah juara soalnya, makanya Wemby masih penasaran kayak. Jadi but tadi kita udah bahas J-Dub udah nggak ada di injury report ini. I think he most likely gonna play. Menurut lo ini jadi hal yang baik atau buruk ya? Karena kita tahu OKC still 8-0 right now in the playoff without J-Dub. Dan lo memasukkan seorang J-Dub
ini nggak tahu nih gimana nanti untuk rotationnya ataupun juga untuk irama permainannya OKC. Enggak, gue nggak ngerasa ini jadi pro ataupun kontra. Gue nggak ngerasa, oh ada J-Dub, mereka jadi lebih baik lagi. Ya secara starting lineup mereka lebih pakem lagi karena ini starting lineup terbiasa mereka. Tanpa ada dia pun, pemain rotasinya ada yang bisa step up selalu. Jadi gue nggak ngerasa ada dia jadi poin plus bagaimanapun karena mereka punya pemain lapisan yang bagus. Dengan ada dia atau kehilangan dia tidak begitu jomplang, tidak begitu meningkat ataupun jomplang karena tim mereka sedalam itu. Bahkan gue merasa tim mereka lebih dalam tahun ini daripada tahun lalu. Dari lapisannya ya, dari pemain lapisannya udah jauh lebih dalam. Karena ada Jared McCain. Ada Jared McCain, ada AJ juga. Mitchell yang insert ke starting lineup juga mantap, atau di bench player juga ya bisa membuat inilah suntikan tenaga yang baik. Gue lupa satu lagi sih, pokoknya Jared McCain sama satu pemain lagi tuh 3 poinnya di atas 50% sih selama playoff. Isaiah Joe maybe? Isaiah Joe, ya Isaiah Joe. Ataupun ini yang di belakangnya Shea tadi. Gue selalu lupa Wiggins bukan? Wiggins. Tapi Wiggins kayaknya nggak bukan dia deh. Gue selalu ketukar-tukar pemain lapisan mereka banyak banget yang jago. Ada Cason Wallace, ada pokoknya banyak banget pemain. Maybe Cason Wallace maybe. They were like shooting the ball amazingly against the Lakers. Pokoknya lawan Lakers bukan kalah sama Shea atau Chet, ya jelas lawan Chet. Kita kalah sama Cason Wallace, AJ Mitchell sama Jared McCain. Itu 3 pemain OKC yang ngalahin kita. Oke, guard. Kalau lu, ntar kita ngomongin Wemby dulu sekali lagi deh. How could you stop Wemby if you're the OKC Thunder? Gue ngelihat ini dan dengar dari komentator sana juga menganalyze hal ini. Kalau melakukan drive terhadap Wemby itu jangan melakukan drive yang misalnya melakukan layup with your strong hand, attack his body. Dan kita melihat itu beberapa kali dilakukan oleh pemain Minnesota, di mana kalau melakukan drive mereka menggunakan tubuhnya untuk nabrak dia. Dan at least itu akan draw sebuah foul atau membuat shotnya lebih ada kemungkinan masuk. Kalau diberikan space dan kita coba untuk lewatin lebih cepat, ya belum ada blueprintnya untuk bisa melewati defender yang reach-nya sepanjang dia itu. Dan sejak ada yang ngomong gitu di broadcast-nya, gue perhatiin, bener sih lebih banyak berhasil kalau mau attack Wemby di dalam, attack dia tapi nabrak tubuhnya terlebih dahulu. Dia soalnya shot blocker dan dia pasti kepancing, and the only way you can get him is get him off the court, maybe some quick fouls, atau narik dia ke perimeter. Atau pakai caranya Jaden McNeil sama Nasri. Iya, nggak usah disikut lehernya. Kena suspend ya. Iya, tapi nggak kena suspend waktu itu, dia kena ejected doang. Tapi kan you were agreeing dong. P bilang katanya nggak usah suspend karena udah waktu itu dari quarter kedua udah dikeluarin kan. Gua ngerasa suspension dia udah di-serve di pertandingan itu karena itu di awal quarter kedua, di mana kalau terjadi ejection di akhir quarter 3 atau quarter 4 mungkin kena suspend 1 game sih untuk Kanada. Tapi ya again, mancing dia keluar tidak berarti dia akan terkena foul juga karena dia such a good perimeter defender juga. Jadi menurut gue the one and only way you can do is attack him. But again, if you attack him, kita lihat di game 6 Stephon Castle 14 poin di quarter pertama. So again, ini tim yang built to stop OKC karena mereka memiliki pemain Wemby yang bisa menyamakan Chet juga. Mereka gue harap sih mereka memiliki superstar di Stephon Castle yang bisa step up at least untuk menyaingi Shea. Dan punya juga satu kuncian nih, assistant coach-nya dia, Sean Sweeney. Ini yang merupakan assistant pelatih ataupun juga Dallas dulu, dia asistennya Dallas. Dallas itu dulu terakhir ngalahin OKC tahun 2024 di semifinal. I didn't know that. Jadi ini top defense. Defense-nya mereka kunci di situ. Iya, di sini dah. Karena jadi asistennya Spurs. Jadi itu. Tapi gue menarik karena guard ya, dimana kita tahu Shea pastinya jadi pemain utamanya OKC. Dia kalau Lakers itu udah coba segala hal. Dari mau triple team, mau biarin Shea meledak, semuanya gagal. Tapi kalau kali ini kan Spurs punya Stephon Castle, punya De'Aaron Fox, punya Dylan Harper. Oh my God, ini bisa digilir si Shea sih. Benar, karena lu harus jaganya gimana tuh? Gini, jadi gue nonton press con-nya setelah game ke-6-nya, game ke-4-nya Lakers saat di sweep dari Mark Diagno. Dan dia bilang di kemenangan pun, walaupun kita tidak terkalahkan, there's a lot of things we can learn. Terus sama reporternya di follow up, apa yang lo belajar lawan Lakers? Kan lo menang sapu bersih. Dia bilang, banyak. Kita belajar gimana caranya untuk menghadapi double team untuk Shea. Karena kan mereka double team dia terus kan. Dengan itu, gue ngerasa respons kita baik
saat lawan Lakers, tapi kita juga bisa sekarang harus game plan terhadap double team berat terhadap Shai Gilgeous-Alexander. Nah, untungnya untuk Spurs, gue nggak ngerasa kayak lo bilang, mereka memiliki one-on-one defender yang cukup baik, di mana mereka tidak harus melakukan itu selalu. Kalau Lakers, kayaknya itu game plan mereka karena emang harus. Mau gimana lagi gitu. Mereka tidak memiliki one-on-one ball defender, on-ball defender yang cukup baik untuk lawan Shai. Oh my God, Stephen Castle and Shai. That's what I mean, offense versus defense ya. Mungkin tidak bisa diimbangi dengan point untuk Stephon Castle, tapi offense-nya Shai bertemu defense-nya Stephon Castle, ini yang saya pengen lihat. Gila, ini mimpi apa fans-fans NBA dapat tontonan ini. Oke, Paul, terakhir deh. Kita dibahas matchup ini. Jadi pegang siapa sekarang? Masih tetap Spurs? Masih tetap megang Spurs dengan tipis karena again ini mungkin akan jadi omongan yang ya akhirnya gue harus jilat ludah sendiri karena gue sering bahas bahwa tim harus mengalami kekalahan dulu. Mungkin perjalanannya adalah Spurs harus kalah sama juara bertahan dulu untuk mereka bisa belajar untuk musim depan. Gimana musim depan bisa melewati OKC? Because the road through the West goes through OKC. Tapi I don't know, I got a feeling about these Spurs. I'm so scared to bet against the Spurs karena again this team is so dangerous. Lihat mereka kalah tipis lawan Minnesota. Kalau menang bantai jauh banget. Dan ini menunjukkan seberapa kuat mereka seandainya mereka eksekusi dengan baik. So I still got the Spurs by a little bit. Iya, karena ini boleh dibilang Mitch Johnson pelatihnya mereka pertama kali di playoff. Bener. Wemby pertama kali. Artinya Stephen Castle pertama kali. Cuma De'Aaron Fox kayaknya yang punya pengalaman playoff ya. Dylan Harper juga pertama kali. Tapi di game ke-6 lawan Minnesota, gila. Julius Randle kalau nggak cuma 3 poin. Rudy Gobert 0 poin. Yeah. It's just crazy how they are so calm. Itu yang dibahas oleh broadcast juga kalau kita nonton broadcastnya dari NBA. Mereka juga menyebutkan kayak untuk tim yang semuda ini showing composure against tim yang udah 2 kali beruntun masuk ke final wilayah. Itu gila banget menghadapi ya untuk mereka harus mengeliminasi ya, mereka berarti game 6 mereka bukan menghadapi eliminasi tapi mengeliminasi lawannya pun bisa eksekusi dengan baik karena kita tahu bahwa close out game adalah game yang paling sulit walaupun mereka masih ada buffer 1 pertandingan lagi. Iya, Anthony Edwards udah salaman di 8 menit terakhir. Gue juga lakuin hal yang sama kalau gue jadi Anthony Edwards. Mending salaman sekarang, nanti nggak ada kesempatan lagi. Penasaran sih apa yang mereka akan lakukan dengan Julius Randle dan juga Rudy Gobert sih. Because Anthony Edwards bilang sih nggak perlu ganti apa-apa sih. Perlu lah. Gue selalu juga bilang dari trade-nya Karl Anthony Towns kayak apa gunanya di trade untuk Julius Randle. Sorry to say ya, tapi terbukti kan Julius Randle tidak menjadi piece yang menjadi difference maker mereka bisa masuk ke final. Dari dulu gue juga mikir ya Karl Anthony Towns nggak cukup, tapi lu ganti dengan Julius Randle. Yang gue suka dari trade itu adalah Dante DiVincenzo, tapi dia tidak jadi faktor di playoff ini. I think Dante sama Ayo cedera lumayan berpengaruh sih untuk Minnesota sih. Oke, so Spurs still going to the finals. Tapi gue kenapa ngajak Paul mau podcast hari ini adalah untuk ngomongin Lakers-nya. Lakers yang udah pulang. Lakers yang udah pulang karena big decision. Obviously they have to pay Rui Hachimura this off-season, and they have to think about LeBron James. So does LeBron need to stay with the Lakers, Paul? No. No, gue udah bilang dari sepanjang musim ini bahwa, dan ini ingat ya sebelum LeBron harus diandalkan di playoff tiba-tiba karena tidak ada Austin Reeves, tidak ada Luka Doncic. Tapi gue selalu menyatakan bahwa walaupun LeBron ini menjadi pemain yang sangat baik, bisa menjadi tetap pemain kedua, bahkan di beberapa tim bisa jadi pemain terbaiknya, tetap di umur dia 41 menuju 42, bahwa kontrak dia emang terlalu besar. Seandainya dia mau ambil pay cut, tapi kita belum melihat LeBron James melakukan itu selama karirnya, bahkan gue juga merasa sayang untuk dia harus ambil pay cut untuk stay di Lakers. Toh dia bisa pindah ke tim lain, misalnya dia pindah ke Golden State. Dia kan tetap nggak usah pindah jauh-jauh kan, kepikiran kalau lo seumur umur dia pasti mikir keluarga gue ntar harus pindah lagi. Kenapa gue nggak mikir dia bakal pindah ke Cleveland lagi? Ya karena keluarganya nggak mungkin dipindahin lagi semua ke East Coast. Pasti keluarganya udah cukup nyaman di West Coast, istrinya nggak mau pindah-pindah lagi. Tapi di West Coast nggak tentu harus di Lakers. Ini menang-menang buat semuanya. LeBron bisa mendapatkan kontrak gede lagi untuk mengakhiri karirnya. Tapi Lakers juga free up a lot of space untuk bisa retain Austin Reeves, Rui Hachimura. Austin bisa di-extend kalau nggak salah ya di off-season ini. Jadi itu yang harus dipikirkan dibandingkan, gue ngerti memberikan apresiasi kepada LeBron James dengan kontrak besar. Tapi dia juga bukan mengawali karir dia di Lakers juga kok. Dia udah menang sebuah kejuaraan di tahun 2020. Tidak ada, ini win-win untuk dua-duanya kok. Jadi seandainya dia pindah ke tim lain, dia masih tetap bisa dapat kontrak yang diinginkan. Seandainya dia stay sama Lakers tapi ingin ambil pay cut, itu baru worth it menurut gue. Kenapa? Karena
dia pemain, dan gue sangat apresiasi ya, tanpa LeBron kita nggak akan lewat Houston Rockets juga di ronde pertama. Tapi again, ini jadi anomali yang menurut gue nggak penting juga. Tanpa Luka sama Austin, kita kalah di first round juga nggak ada yang upset kok, gitu. Wajar itu. Jadi untuk dia bisa bawa gendong Lakers ke ronde kedua, itu ada hal yang udah luar biasa. Mustahil untuk bisa menang satu game pun lawan OKC, gue nggak heran itu di sweep. Tapi gue nggak akan heran juga seandainya dia dilepas. Wow, jadi harus pay cut. Tapi berapa pay cut ya? Mungkin 20 juta US. Iya, jadi dia at least harus sekitar 30-an kan per tahun dibanding 50 ya, 50 plus yang dia eligible saat ini. Jadi menurut gue itu pay cut yang kalau gue jadi dia, gue nggak mau di pay cut. Iyalah. Ya kan, gue nggak boleh selfish juga, nggak boleh bilang lo harusnya terima gaji yang lebih kecil dong. Loh, ini tahun-tahun terakhir dia main, dia adalah pemain salah satu terbaik dalam sejarah. Kenapa dia harus di pay cut? Ya udah, win-winnya adalah mungkin ada tim lain yang butuh jasa dia, banyak yang ingin lihat dia mungkin main sama Steph untuk menutupi karirnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi ada tim lain yang butuhkan jasa dia yang mungkin sanggup untuk bayar. Ajak Brownie nggak? Satu paket mereka, satu paket sama dia soalnya. Satu hari, tapi gila sih, nggak kebayang sih kalau Golden State ambil LeBron, man, Steph and LeBron itu box office banget sih, itu tiketnya, waduh, harganya udah nggak tahu tuh berapa tuh Bener, di dan Chase Center. dulu waktu orang bahas itu kayak tahun lalu, kayaknya orang udah mulai bahas itu, gue nggak mungkin. Kalau sekarang, gue melihat itu kemungkinan itu lebih besar karena Jimmy Butler cedera dan karena jendelanya untuk Golden State udah hampir tutup nih dengan Steph umurnya udah segini juga. Why not? Bukan untuk menang kejuaraan, tapi untuk memberikan kita sebagai NBA fans entertainment. Mereka bisa jual, sold out every night. Jadi box office, jadi kontrak yang lu bayar LeBron mungkin nggak balik modal, tapi at least lu bisa sell out setiap game. Road game jelas akan sold out semua juga, dan lu bisa cash in di sebuah fenomena yang ya mungkin tidak berakhir di sebuah kejuaraan, tapi orang juga nggak bakal heran kalau oh ya udah lu kalah sama OKC gitu misalnya di playoff, atau kalah sama Spurs. Ya wajar, mereka tim lebih muda, up and comer, tapi at least lu bisa lihat LeBron sama Steph main bareng. I would love that as a basketball fan. Semua pasti pengen lihat lah itu, nggak mungkin nggak lah, tapi ya kita terakhir ngeliat dia cuma di Paris Olympic yang main bareng. Bener, ya. nggak apa-apa kalau mereka, kalau dulu tujuannya adalah, oh Steph sama LeBron gabung untuk menang kejuaraan. Kalau itu tujuannya, gue kurang setuju, karena gue nggak yakin mereka bisa mengalahkan tim lain. Sekarang udah susah sih. Apalagi lo dengan kontrak-kontrak gede gitu bakal dapat siapa lagi untuk main lapisan. Tapi untuk menutup karir mereka dan memberikan kita hiburan yang luar biasa. Tuh. Terus pensiunnya bareng lagi ya? Iya. Wah, that would be crazy. Dapat itu mereka juga merchandise. 2 musim lah minimal bisa bareng. I think bisa. 2 musim sih minimal. bareng. Jadi lu udah siap nih era Luka and AR-15 Oh, di udah siap Lakers? banget. Dan gue harap banget Rui di keep, karena dia ternyata, gue dulu waktu dapetin dia dari Washington belum yakin nih, dan masih ada up and down-nya gitu. Dan sekarang gue lihat bahwa dia benar-benar bisa diandalkan di playoff. Karena gue nggak peduli ya musim reguler. Ada kan pemain-pemain kayak Marcus Smart, kayak Jimmy Butler, kayak sekarang Rui Hachimura yang oke, di musim regular mungkin ada highlights-nya, ada lowlights, tapi di playoff mereka step up. Dan gue harap Rui emang jadi salah satu dari nama ini sekarang. Iya sih, Rui 20 poin per game, I think 52%. Aman gitu kalau dia megang bola, nembak gue rasa lebih aman selama playoff ini. Jadi emang kayak udah saatnya sih. Mungkin tahun depan juga Luka bisa aja MVP ya. Hope so, Kalau- MVP season income. At least dia akan selesai musimnya dengan top 3 MVP dengan Wemby. I think that's gonna be a very interesting off season sih untuk Lakers sih pastinya sih. Tapi terakhir sebelum kita udahan, is Joel Embiid udah selesai nih eranya di Philadelphia 76ers dengan datangnya Bob Myers juga? Sudah. Wow. Sudah lah, kayak gue sih ngerasa itu dari tahun awal 2020-an menurut gue. Menurut gue chance yang terbaik untuk Joel Embiid adalah kalau dia bisa, kalau Kawhi Leonard nggak masuk tembakannya itu. Yeah, that was one of the seasons. They were on a run. Mereka main dengan cukup baik. Kalah di ronde kedua ya lawan Raptors tahun itu. Setelah itu gue tidak melihat Joel Embiid walaupun menang MVP setelah itu. Kalau nggak salah setahun atau 2 tahun setelah itu dia menang MVP. Gue nggak melihat bahwa Sixers ini tuh udah mulai move on dari eranya dia. Saat masuk Tyrese Maxey sama BJ Edgecombe, gue ngerasa kalau gue jadi owner, gue udah pengen move on ke era barunya sih. Iya, kena swap lagi sama Knicks. Gue nggak nyangka sih. Iya, itu 04. itu kalau itu lebih ke pengalamannya. Nah, ini dia. Seandainya Joel Embiid masih bisa top billing sebagai mantan MVP, league MVP, one of the best players on the team, dan bintang lo, harusnya
kurang pengalamannya Tyrese Maxey dan VJ Edgecombe di playoff harus bisa dikompensasi dengan Paul George sama Joel Embiid. Dan ternyata tidak dilakukan. Itu mahal banget sih bayar dua pemain itu sih. Iya kan, maksud gue ya udah Tyrese Maxey flop di second round atau VJ Edgecombe apalagi masih rookie. Ya wajar lah mereka masih muda umurnya. Tapi harusnya pemain yang berpengalaman lo yang bisa step up kan. Itu tidak terjadi lawan Knicks. Oke, kita lihat ya off-season ini ya. Paul jadi take-nya adalah LeBron mungkin pindah. Lalu Joel Embiid juga mungkin pindah. Dua superstar yang one off-season pindah sih. And Giannis. Ya, 3 guys. 3 superstar. At least 2 dari 3 itu akan terjadi. At least 2. That's the hot take, guys. So, Paul, thank you so much once again. Thank you, brother. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol tentang NBA, selalu seru banget. Pleasure. So, once again, terima kasih guys yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk nonton P-Double di Podcast Basket punya Kemal Palevi. Di sana juga seru banget mereka ngobrolnya. So, guys, once again, thank you so much for watching. See you guys again next video. Peace. Please join my channel, guys.